Ya kalau dalam masalah pertemanan, ya tentu kita nggak bisa menilai orang itu ya selalu seperti itu. Dari siapa kita dengar? Coba tanya, coba telusuri, coba pelajari dulu. Makanya saya bilang, kalau orang sudah sakit hati, ya mungkin apa yang menjadi keinginan itu tidak kita jalankan. Kita tidak menjalankan apa yang menjadi keinginan. Kadang dia benci kepada kita kan, karena kehendaknya tidak kita penuhi. Dia benci. Dia cari kesalahan kita. Cari semua perbuatan kita. Belum tentu mungkin bagi dia salah, bagi si B belum tentu salah. Bagi si C belum tentu salah. Kadang-kadang dicari-cari. Karena dia sudah merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena apa yang menjadi kehendaknya itu, apa yang menjadi kemauannya itu tidak sejalan dengan pikiran kita. Kita tidak mau. Timbullah suatu rasa nggak senang, iri dengki. Itu aja persoalannya. Iya, kita mana mau kayak saya ini udah bapak, umur saya udah sekian. Mana mau saya diatur-atur orang? Mana mau saya dikendalikan orang? Semau-mau orang, nggak mungkin dong. Ini sebagian orang ya, jangan kamu. Saya tidak menanggapi seseorang loh ya. Ya, saya menanggapi semua ya. Ini intinya saya nih orang punya ya bagaimanapun juga saya punya pendirian saya punya pemahaman saya. Jadi kalau sifatnya untuk memberi masukan saya pasti terima. Tetapi kalaulah sudah maunya begini begitu saya orangnya enggak. Ya, kalau masalah dekat dengan seseorang, dulu saya dekat dengan seseorang ya. Bukan kamu jangan nanya soal satu orang kepada saya. Mungkin dulu saya dekat dengan seseorang, sekarang saya tidak dekat. Ya namanya perjalanan hidup. Seperti yang saya bilang tadi. Mungkin di waktu itu saya bisa paham apa yang mungkin bisa saya penuhi. Tetapi kan berjalan waktu, kadang-kadang kita kan tidak bisa memenuhi kesibukan kita, ya. Atau umpamanya kita kan punya kehidupan juga. Jadi karena jangan kamu kamu beranggapan sesuatu itu ya salah aja semuanya. Kadang kita nggak bisa memenuhi kemauan dia, keinginan dia, atau mungkin karena kita punya kesibukan, atau karena kita punya usaha, punya kepentingan juga yang lain. Namanya kehidupan. Jadi tidak bisa kita dulu dekat dengan seseorang, sekarang nggak dekat. Banyak persoalan-persoalan di situ. Banyak kesibukan-kesibukan yang kadang-kadang menghalang kita untuk selalu bersama orang. Karena kita sibuk di usaha kita masing-masing, kita udah nggak bisa saling bertemu. Kita bisa, yang pihak lain nggak bisa. Bagi kita kadang benar, bagi dia tidak. Kan begitu kan? Nah, jadi jangan anggap ada masalah. Belum tentu kita punya masalah. Tetapi cuman kadang-kadang memang ada sebagian kecil netizen yang mensangkut pautkan. Nah, tentu kalau memang ada persoalan, ya tentu hanya saya dan Tuhan yang tahu dan orang tersebut. Kalau menurut saya. Nah, jadi mari kita berpositif thinking aja. Saya nggak perlulah mengungkap hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang kurang pas. Karena kurang elok juga, apalagi di media. Jangan sampai orang tersinggung, jangan sampai orang direndahkan, jangan sampai orang leceh bagi kita. Manusia itu punya nilai dan punya harga diri masing-masing. Mari sama-sama kita hargai, kita hormati orang. Ya, itu kalau saya sih seperti itu. Di dalam Instagram juga Mas Eka bilang katanya tidak bisa bertemu gala di hal-hal ini, bertemu gala. Mungkin seperti itu sih, apakah ada kekecewaan bisa ketemu Pak Haji? Ya seperti itu kan. Ya tidak bisa. Ada orang yang mau ketemu dengan anak saya, cucu saya. Jangan seseorang lah kamu, orang lain. Ya apa masalahnya? Permasalahan di situ apa? Kan cucu saya. Tentu bukan ketemu dengan anak cucu saya. Tentu harus sesempat saya. Tentu harus saya yang memperhitungkan apakah kondisi cucu saya sehat? Apakah dia sedang pilek? Atau umpamanya saya nggak bisa mendampingi? Kamu mau datang ke cucu saya? Kan saya harus hadir, dak? Saya temani kamu berapa? Mungkin kamu 1 jam, 2 jam. Atau bisa-bisa kamu nanti 3 jam, 4 jam. Harus sempat saya.
Saya punya jadwal, punya acara. Ya kan nggak bisa kan. Jadi jangan selalu menyalahkan. Lihatlah gimana sih, ada apa? Mungkin ada kesibukan orang. Jadi kita lihat dulu kesibukan orang. Kita lihat, kita dengar dulu ada waktu nggak? Apa alasan orang? Baca alasan orang itu, dengar alasan orang itu. Jangan kita maunya ya itu sudah bagian orang ya. Saya hanya menanggapi semuanya, ya, tidak menanggapi seseorang. Dan juga nggak pernah. Kenapa harus kondisi? Kenapa harus ketemu ngotot banget? Kan itu persoalan juga bagi orang-orang yang ingin. Banyak WA ke saya masuk, saya bilang nggak bisa. Kenapa? Saya nggak bisa nemenin. Ya udah selesai. Tapi ada satu dua orang yang ngomong umpamanya, saya nggak tahu kenapa dia sampai menyampaikan di publik, saya juga kurang paham. Seharusnya kan nggak sampai, seharusnya menurut saya. Jadi kan mungkin merasa karena pernah menolong dulunya dan memang dekat dengan almarhum. Iya, kalau soal itu ada orang yang berbicara seperti itu kepada kamu, saya tidak menanggap seseorang, ya kita harus koreksi diri juga, harus pikirkan diri juga. Karena tidak mungkin sesuatu hal dilakukan orang berulang-ulang kalau tidak ada feedbacknya ke belakang. Ya, kayak kamu, ngapain kamu berulang kali mengejar berita dengan saya? Pasti ada feedbacknya kepada kamu. Apakah kamu akan menyebut-nyebut, oh kalau nggak saya sampai beritakan saya ini Pak Haji itu nggak bakal terangkat. Kan feedbacknya kan ada ke kamu, ada nggak? Ada feedbacknya ke kamu kan? Kamu dapat berita, kamu dapat cuan dari situ kan? Kan begitu ya. Ini saya tidak menanggapi seseorang ya, menanggapi secara umum ya. Jadi kedatangan kamu ke sini, ini kamu angkat berita saya umpamanya, kan kamu dapat cuan. Berarti ada feedbacknya ke kamu. Jangan kamu kamu ungkit-ungkit saya. Salah kamu, itu menurut saya. Karena sifatnya kalau sudah berulang itu sudah sama-sama mendapatkan sesuatu yang baik. Udahlah. Gitu. Mari sama-sama kita berada dalam posisi kesabaran, sama-sama kita jaga. Mungkin hari ini kadang-kadang ada suatu persoalan, mungkin tidak tertutup kemungkinan beberapa bulan tahun lagi kita bisa baik kan? Ngapain? Kalau ada netizen masyarakat yang mana, mungkin suatu saat kita akan hubung baik lagi kan begitu. Makanya kita seharusnya saling-saling menahan diri itu kalau saya. Nah, tapi saya tidak menanggapi seseorang nih, jangan kamu bawa-bawa seseorang kepada saya. Saya hanya secara umum. Saya tidak ingin menanggapi seseorang karena saya bukanlah bukanlah rasanya pas saya terlalu mempedulikan postingan seseorang sekarang lagi. Kenapa? Karena saya udah banyak yang mengikuti berita saya. Dari jutaan, masa satu orang yang ngomong, masa saya harus memperhatikan banget. Jadi secara umum secara sebagian lah. Tadi kan Pak Haji, Puji dan juga Pak Dwi kan sempat di-post nih chat WhatsApp-nya gitu, meminta pertolongan dan katanya suka meminta pertolongan lah sama dia. Nah, tapi tidak ada tindak lanjut, maksudnya mensupport pada saat dia. Iya, makanya saya. Dari anak-anak gimana Pak? Iya, makanya tadi kan saya sudah bilang kepada kamu, pastilah ada feedback belakang itu kan ada. Ke kamu ada enggak? Pasti ada kan? Kan bukan ke saya aja ya. Jadi jangan kamu ungkit-ungkit juga lagi. Kalau masalah ini itu tuh ya masalah anak saya, ya kamu seharusnya nanyanya ke anak saya. Tapi bagi saya hal itu tidaklah perlu dibesar-besarkan menurut saya. Masa hal serupa itu. Saya kalau kamu datang ke saya minta tolong, saya senang banget hati saya. Bangga saya kalau ingin tahu kamu. Ya, bangga saya. Kalau saya. Tapi kalau ada sebagian netizen yang tidak bangga, bikin kecil umpamanya, ya sudah, ya kita mau ngomong apa, ya sudah saya mundur. Saya pikir kamu bangga saya minta tolong sama kamu. Tapi kalau enggak ya sudah kan gitu intinya. Mundur saya. Tak aja sih. Itu aja kok repot. Berarti bisa dibilang pansos nih apa aja? Nah, Allahu alam, hanya masyarakat yang lebih tahu. Ya, masyarakat yang tahu. Saya nggak paham dan saya tidak mengerti soal itu aja sih. Ya, itu menurut saya sih. Ya. Mungkin ada netizen juga yang menanyakan soal rumah donasi gala itu Pak Haji. Mungkin seperti apa sih update-nya?
Ya itu kan tidak ada persoalan di situ. Apa permasalahan di situ? Ya, apa permasalahan? Kalau kita mungkin ke belakang, panjang persoalannya nanti, banyak persoalannya. Di situ tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada masalah di situ. Semuanya itu aman-aman, damai-damai aja. Sesuai dengan apa yang saya orangnya tidak akan pernah melenceng insya Allah sedikit pun daripada apa yang sudah menjadi niat dan rencana dari awal. Tidak. Jadi masih bisa dibilang dirawat ya Pak Haji? Ya iyalah, masa nggak dirawat? Ya dirawat lah. Jadi semuanya itu udah jelas, nggak ada. Jadi saya juga mendapatkan sesuatu yang kurang itu juga WA ke saya sih sebenarnya. Semuanya itu nggak ada, aman damai di situ. Nggak ada saya yang perlu dipersoalkan di situ. Itu hanya orang-orang yang ingin memperkeruh suasana. Suasana aman damai baik-baik aja. Apa persoalan? Nggak ada kan? Bibit ke belakang itu udah besar. Sama kayak kamu mencari berita ke saya nih. Kan bibitnya ke kamu tuh udah besar. Kamu udah, saya bilang kamu udah dapat lebih, bolehlah kira-kira kamu cari berita ke saya kan udah dapat lebih kamu kan? Kalau nggak bukan berulang kamu ke saya. Cukup sekali kan? Wah, nggak deh. Ininya nggak menguntungkan Pak Haji itu ngapain? Kenapa kamu berulang? Tapi sekarang kenapa kamu ungkit-ungkit? Kan gitu. Itu aja. Kamu sudah harus paham di situ. Jadi makanya sama-sama koreksi diri, sama-sama mengukur diri kita kepada para netizen, sebagian kecil yang selalu julid. Ya. Pada sebagian netizen yang julid. Gitu aja.